Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, tentunya hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, sekarang kita akan belajar tematik tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Yuk kita mulai bersama. Siapkan buku-bukunya. Kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, anak-anakku, yuk kita lanjutkan bersama-sama. Anak-anak, dalam pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan belajar tentang mencari informasi teks dalam sebuah bacaan dengan menggunakan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Dalam sebuah teks mengandung informasi penting yang harus kita gali. Nah, caranya dalam menemukan sebuah informasi, kita menggunakan 5 kata tanya ini ya, anak-anak. Nah, apakah anak-anak tahu fungsi dari semua kata tanya itu? Sekarang, saya jelaskan ya. Untuk kata tanya apa, berfungsi untuk menanyakan sesuatu atau hal. Siapa menanyakan orang. Kalau kapan menanyakan waktu, sedangkan di mana menanyakan tempat. Dan mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab. Nah, untuk menggunakan kata tanya yang ada, anak-anak harus pandai-pandai memilih kata tanya yang tepat dalam sebuah bacaan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus tahu makna dari tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Tentunya tahu ya anak-anak ya. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Biasanya, tanggung jawab ini merupakan perwujudan dari kesadaran akan kewajiban yang telah kita lakukan. Nah, sekarang coba perhatikan tabel yang ada di sini. Ada 5 jenis tanggung jawab ya. Tanggung jawab sebagai individu diantaranya 1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. 4. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yuk sekarang kita simak baik-baik. Lihat gambar contoh tanggung jawab di bawah ini. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ini ada seorang siswa yang sedang belajar mengerjakan tugasnya. Ini adalah contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Seorang ayah bertanggung jawab menafkahi keluarganya dan menyayangi keluarganya. Yang ketiga, contohnya adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Ikut serta dalam kerja bakti di desa, membersihkan selokan, membersihkan jalan. Ini adalah wujud dari tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, wujud dari rasa cinta terhadap bangsa dan negara, yaitu kita cinta produk-produk dalam negeri. Kita membeli batik asli buatan Indonesia. Ini adalah salah satu contohnya. Yang terakhir,
Tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita menghormati umat yang beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Misal, kita sebagai orang Islam, kita sholat di masjid. Nah, kita itu adalah salah satu wujud tanggung jawab kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai wujud rasa tanggung jawab kita terhadap nusa dan bangsa, untuk itu kita harus cinta terhadap tanah air kita Indonesia. Anak-anak, Indonesia ini terdiri atas beribu-ribu pulau, baik itu besar maupun kecil. Nah, dari situ kita lihat jenis kegiatan ekonomi di masyarakat juga berbeda-beda. Di sini ada 9 jenis kegiatan ekonomi. Ada pertanian, perkebunan, sampai dengan layanan jasa. Nanti kita akan membahas ya. Siap ya? Yuk kita lanjutkan lagi. Kita akan bahas satu-satu untuk kegiatan ekonomi. Yang pertama, yaitu pertanian. Contohnya, hasil dari pertanian yaitu jagung, padi. Untuk perkebunan, contoh yaitu teh, kelapa sawit, dan lain-lain. Karena Indonesia adalah negara agraris, makanya untuk pertanian Indonesia sangat luas. Yang kedua yaitu peternakan. Peternakan biasanya adalah usaha budidaya untuk diambil hasilnya. Di sini ada 3 macam, peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Selanjutnya adalah perikanan. Perikanan adalah pembudidayaan ikan, baik itu ikan air tawar dan itu air laut. Untuk budidaya ikan air tawar, contohnya ikan mujair, ikan lele, dan masih banyak lagi. Sedangkan budidaya ikan air laut yaitu ada udang, dan masih banyak lagi hasil laut yang lain. Nah, gambar selanjutnya yaitu pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah di Indonesia hendaknya dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat. Contohnya, batu bara, emas, perak, nikel, dan minyak bumi. Indonesia merupakan penghasil barang tambang terbesar di dunia. Selanjutnya yaitu kehutanan. Meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu seperti jati dan mahuni. Dulu, hutan di Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia karena sangat lebat dan masih banyak sekali tumbuhan yang hidup di sana. Tapi kondisi sekarang berbalik. Nah, coba lihat anak-anak. Di situ banyak sekali kayu-kayu atau hutan yang gundul karena kayu-kayunya hilang ditebang. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, yuk kita bersama-sama menjaga hutan kita karena hutan merupakan paru-paru dunia. Kemudian perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang, dagang, dan menjualnya kembali kepada konsumen. Konsumen itu adalah pembeli ya anak-anak. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah saja atau satu negara, tapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Contoh kegiatan ekspor impor ke luar negeri. Ini adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya di sini adalah kegiatan yang dilaksanakan di pabrik. Yang terakhir adalah pelayanan jasa. Pelayanan jasa adalah melayani masyarakat dalam bentuk layanan konsumen. Contohnya, dokter, penjahit atau desainer, bisa guru, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Di sini cukup sekian ya penjelasan dari saya. Semoga anak-anak bisa paham dan mengerti. Baiklah anak-anakku semuanya, sebagai penutup untuk pembelajaran kali ini, anak-anak mengerjakan tugas IPS LKS aktivitas 4 halaman 74 nomor 1 sampai dengan 5. Dari sini cukup sekian ya anak-anak ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.